Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Arum Parawasi, NIM 1202184171 dari SIMPA 209. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse dan business intelligence. Data warehouse adalah sebuah konsep serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengolahan serta pemeliharaan data historis yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional. Teknologi data warehouse ini dibutuhkan oleh sebagian besar organisasi atau perusahaan yang mana memungkinkan untuk melakukan integrasi beberapa macam data yang berasal dari berbagai sistem dan aplikasi. Kemudian ada business intelligence. Business intelligence ini disebut juga intelijensi bisnis yang mengacu pada sistem, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang biasanya mudah dibaca, komprehensif, dan akurat yang digunakan untuk mengukur dan menganalisa, juga untuk memonitor operasional dalam instansi atau perusahaan dengan tujuan membantu para pengambil keputusan agar dapat mengambil keputusan yang lebih efektif. Online Transaction Processing atau OLTP adalah sistem yang berorientasi proses yang memproses transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Misalnya biasanya digunakan pada sebuah supermarket, kasir menggunakan mesin dalam proses transaksinya. Nah, berikut adalah OLTP skema 2008. Pada skema ini terdapat 6 skema, yaitu Sales, Purchasing, Person, Production, Human Resource, dan TBO. Kali ini saya akan membahas tentang skema dari Human Resource, di mana dalam skema tersebut terdapat entitas departemen, employee department history, kemudian ada shift, job candidate, employee pay history, dan employee. Nah, di tabel departemen ini merupakan divisi-divisi yang ada di perusahaan. Kemudian yang employee department history ini merupakan job deskripsi divisi yang ada di perusahaan. Kemudian ada job candidate, itu bisa dibilang itu sebagai pengrekrutan karyawan baru. Employee pay history ini adalah gaji karyawan. Employee itu sendiri itu adalah pegawai tersebut yang dimana berisi tentang data diri karyawan, identitas karyawan. Kemudian ada shift. Shift ini adalah shift kerjanya karyawan. Nah, konsep bisnis intelijen yang dapat diterapkan pada skema ini adalah menggunakan sistem enterprise atau ERP, di mana ERP ini dapat memanajemen data dari skema ini. Dengan ini kita dapat mengetahui rekrutmen karyawan, pelatihan atau training kerja karyawan, kemudian divisi kerja karyawan, promosi jabatan, daftar kehadiran, dan kinerja pegawai yang ada. Terus gaji karyawan juga bisa kita ketahui dengan adanya skema ini, divisi apa saja yang ada di perusahaan, kita juga bakal tahu. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.